Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kiesa Zamira dengan NIM 2306148 dari Keperawatan 2C. Di sini saya akan mempraktekkan terkait pelaksanaan tindakan keperawatan berkaitan dengan distress spiritual. Baik, kalau begitu mari kita mulai saja. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Kiesa Zamira. Ibu bisa panggil saya perawat Kiesa. Saya adalah perawat yang akan membantu dan juga mendampingi Ibu selama menjalani masa perawatan di sini. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Waalaikumsalam, saya Sarah Sus, panggil saya Ibu Sarah saja. Baik, dengan Ibu Sarah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya nggak tahu Sus, rasanya hampa saja, kadang cemas, kadang sedih, tapi lebih sering saya merasa tidak tahu harus berbuat apa. Saya mengerti apa yang Ibu rasakan sebelumnya. Apakah memang ada sesuatu yang belakangan ini membuat Ibu merasa cemas, sedih, atau tidak nyaman, Ibu? Sudah lama saya merasa begini, semenjak suami saya selingkuh dan meninggalkan saya, anak saya juga dibawa pergi. Mereka sama sekali gak pernah kembali atau bahkan menghubungi saya. Pasti Ibu sedang mengalami rasa kehilangan yang sangat berat. Saya paham bahwa itu bukanlah hal yang mudah, Ibu. Terkadang berbagi perasaan bisa sedikit meringankan beban. Oleh karena itu, bolehkah saya lebih banyak tentang apa yang Ibu rasakan atau alami akhir-akhir ini? Saya lebih ke marah, saya sedih, tapi lebih dari itu, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa saya harus mengalami semua ini? Rasanya saya sudah tidak punya alasan hidup, dan rasanya hidup saya sudah gak ada gunanya lagi. Sebelumnya, terima kasih Ibu sudah bersedia berbagi cerita dengan saya. Mengenai kondisi Ibu saat ini, saya percaya di dalam diri Ibu itu masih banyak kekuatan dan juga potensi yang bisa Ibu manfaatkan untuk menemukan kembali makna dan tujuan hidup. Kalau begitu, bagaimana jika kita hari ini membicarakan tentang apa yang Ibu rasakan dan juga pandangan Ibu terhadap apa yang Ibu alami saat ini? Boleh, saya bersedia. Baik, kalau bersedia, rencananya pertemuan kita akan berlangsung kurang lebih selama 40 menit. Apakah Ibu keberatan? Tidak, saya tidak keberatan. Baik, untuk tempatnya, apakah ruang rawat ini sudah cukup nyaman bagi Ibu untuk kita berbincang hari ini? Iya nyaman, saya tidak masalah ada di sini. Baik, kalau begitu kita mulai sekarang saja ya Ibu. Sebelumnya, izin bertanya kembali, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Dan jika berkenan, bolehkah Ibu menyampaikan pandangan Ibu terhadap permasalahan hidup yang sedang Ibu alami? Saya sering merasa sedih dan bingung harus bagaimana. Kadang saya merasa marah, kecewa, dan kehilangan arah. Saya gak tahu lagi harus berbuat dan berharap pada siapa. Rasanya semuanya jadi hampa setelah suami dan anak saya pergi. Terima kasih Ibu, karena telah jujur menyampaikan apa yang Ibu rasakan. Saya bisa memahami bahwa perasaan marah, kecewa, dan kehilangan arah itu sangat berat. Tidak mudah menghadapi semuanya sendirian, tetapi saya ingin Ibu tahu bahwa saya akan selalu menemani Ibu dalam setiap langkah. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Kalau Ibu berkenan, bolehkah saya tahu apa yang membuat Ibu merasa tidak ingin lagi menjalankan ibadah seperti ini? Saya merasa Tuhan itu tidak adil. Saya sudah sholat, saya juga sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Akan tetapi, kenapa justru saya yang disakiti? Saya jadi gak percaya lagi untuk apa saya ibadah kalau hidup saya tetap hancur begini. Baik Ibu, saya wajar bila perasaan seperti itu muncul setelah begitu menyakitkan. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani ibu agar perlahan bisa memahami dan berdamai dengan perasaan itu. Sekarang bagaimana pandangan ibu terhadap agama atau keyakinan yang ibu anut selama ini? Sekarang saya ingin memahami dari sudut pandang ibu. Dulu saya percaya saya selalu sholat, saya ajak anak saya juga. Tapi setelah kejadian itu saya merasa semuanya itu sia-sia. Rasanya seperti ditinggal oleh semua termasuk Tuhan Bahwa agama atau keyakinan yang ibu anut bisa membawa kedamaian dalam hidup ini? Sebenarnya, ya saya dulu merasa lebih tenang waktu masih rajin ibadah. Tapi sekarang semuanya terasa jauh, saya merasa Tuhan pun meninggalkan saya. Baik Ibu, menurut Ibu, apakah Ibu merasa masih ada kesempatan untuk kembali menjalankan ibadah seperti dulu?
Saya tidak tahu Sus, rasanya sangat sulit. Bagaimana saya bisa sholat dengan hati yang penuh luka dan kekecewaan? Saya merasa doa saya dulu seperti tidak pernah didengar. Saya paham Ibu, jika Ibu merasa belum siap untuk sholat dan mengaji lagi, bagaimana kalau coba sesuatu yang ringan dulu, misalnya duduk tenang sambil melafalkan zikir atau sholawat secara perlahan. Saya gak tahu Sus, rasanya berat sekali untuk memulai lagi. Takut nanti gak bisa menghafalkannya dengan benar. Ibu, kita tidak harus melakukannya dengan langsung sempurna. Zikir bisa hanya dari hati, pelan-pelan saja. Terkadang dengan mengingat Allah di dalam hati, kita bisa sedikit lebih tenang. Ibu boleh mencobanya sebentar. Kalau merasa nyaman, kita bisa lanjut bersama. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Sus. Bisa memulai dengan kalimat pendek seperti Astagfirullah atau Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tenang, Ibu tidak sendirian. Jadi Ibu bisa lafalkan di dalam hati saja ya Ibu, ikuti perkataan Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah diulang sampai 33 kali. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad diulang juga sampai 33 kali. Bagaimana perasaan Ibu setelah melafalkan zikir tadi? Sedikit lebih tenang atau masih terasa berat? Saya ingin tahu agar bisa mencari solusi yang lebih baik. Saya merasa agak lebih tenang Sus, tapi masih ada perasaan sedih yang belum hilang. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, Ibu. Meskipun perasaan sedih belum hilang, itu mendapat hati Ibu bisa merespon hal-hal positif. Kalau Ibu berkenan, di ruang kegiatan sebentar lagi ada pengajian kecil bersama pasien lain. Ibu tidak harus bicara atau aktif, cukup duduk dan mendengarkan saja. Banyak pasien merasa lebih hangat hatinya setelah ikut. Apakah Ibu ingin saya temani ke sana? Terima kasih Sus, saya rasa saya ingin coba ikut. Kalau Sus menemani, mungkin saya akan merasa lebih nyaman. Ibu tidak ada paksaan, yang penting Ibu merasa nyaman. Mari kita jalan ke sana. Ibu, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti pengajian tadi? Apakah ada Saya sesuatu apakah ada sesuatu yang Ibu rasakan atau pikirkan setelahnya? Saya merasa sedikit lebih tenang Sus, rasanya ada sesuatu yang menguatkan hati saya, walaupun saya masih ada rasa sedikit sedih. Itu sangat berarti Ibu, artinya meskipun Ibu memiliki luka yang besar akibat ditinggalkan oleh suami dan anak Ibu, Ibu masih memiliki harapan dan juga kekuatan. Menurut Ibu, adakah makna atau hal penting yang Ibu sadari dari pengajian yang tadi? Saya merasa diingatkan bahwa hidup ini masih ada harapan meskipun susah. Saya mulai menyadari kalau saya perlu berusaha untuk bangkit. Itu merupakan yang sangat mendalam, Ibu. Saya senang Ibu bisa menemukan sisi lain dari pengalaman Ibu. Perasaan tenang itu bisa menjadi awal untuk Ibu menemukan kembali tujuan hidup yang sempat hilang. Kalau Ibu bersedia, kita bisa lakukan hal-hal sederhana seperti afirmasi positif setiap pagi. Dengan memberi afirmasi positif kepada diri sendiri akan membantu Ibu untuk memperkuat semangat dan rasa percaya diri dari dalam. Caranya bagaimana, Sus? Ini cukup sederhana, Ibu. Afirmasi positif itu seperti kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan untuk diri sendiri, agar pikiran dan hati kita lebih kuat. Misalnya, Ibu mengatakan dalam hati setiap pagi, "Saya berharga, saya pantas bahagia, saya dikelilingi kasih dan juga kebaikan Tuhan." Apakah Ibu bisa mengulangi? Bisa. Mulai, Ibu. Saya Saya berharga, saya pantas bahagia, saya dikelilingi kasih dan kebaikan Tuhan. Alhamdulillah Ibu, pelan-pelan saja ya. Saya senang Ibu mau mencoba. Tidak perlu sempurna, yang penting Ibu mulai menerima diri dan mempercayai bahwa masih ada harapan untuk sembuh dan juga bahagia. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi. Saya merasa sedikit lebih lega, Sus. Rasanya lebih ringan juga, karena saya bisa berbagi dan mulai mencoba hal-hal baru meskipun rasa sedih saya belum hilang sepenuhnya. Saya sangat menghargai waktu yang Ibu luangkan untuk
berbincang hari ini. Dari yang saya amati, Ibu sudah mulai bisa menerima diri, perlahan ingin terbuka dengan aktivitas spiritual dan juga tidak lagi sepenuhnya menolak untuk berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan. Ini adalah langkah awal yang sangat bagus. Selanjutnya, kita bisa temukan waktu untuk pertemuan berikutnya, mungkin sekitar 2 sampai 3 hari dari hari ini. Kita akan bersama-sama melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan emosional ibu setelah melakukan hal-hal baru. Apakah ibu bersedia melanjutkan langkah ini? Saya bersedia, Sus. Saya ingin mencoba terus melangkah walaupun perlahan. Terima kasih sudah menemani saya. Baik, karena Ibu bersedia untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mulai memulihkan kembali sedikit demi sedikit aktivitas yang telah lama Ibu tinggalkan, seperti memulai dengan zikir setiap pagi atau sholat. Selain itu, afirmasi positif tentang harapan, makna hidup, dan spiritualitas harus dikembangkan. Untuk waktunya, bagaimana jika kita agendakan di hari Jumat pukul 9 pagi dan tempatnya di ruang rawat Ibu jika Ibu merasa lebih nyaman? Saya bersedia, Sus. Baik, kalau begitu, saya izin pamit ya, Ibu. Jikalau ada yang dibutuhkan, boleh Ibu panggil saya untuk kembali. Sampai jumpa di hari Jumat, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.